Yang belum nikah siapa? Yang masih single? Pertanyaan ketiga, yang mau nikah lagi? Barangkali ada duda, ada janda. Ya. Oke, kenapa kita bertanya ada apa dengan cinta? Karena setiap perkawinan, baik agama apapun, semua yang menikah berdoa supaya pernikahan mereka langgeng atau segera berakhir. Langgeng. Orang tuanya mendoakan apa? Langgeng. Ulamanya mendoakan apa? Agama apapun. Bahkan yang hadir tamu-tamu ikut mendoakan agar pernikahan mereka kalau boleh ya, kalau mereka berharaplah semoga hanya maut yang memisahkan. Ya, tapi kenyataannya ada nggak yang cerai? Yang tidak beragama cerai, yang beragama cerai, yang tidak Kristen cerai, yang Kristen cerai. Pertanyaannya, apakah doanya kurang manjur? Tolong kecilin volumenya. Apakah yang mendoakan, yang menumpangkan tangan, yang melayani kurang manjur? Nah, teman-teman, hal ini menjadi sebuah pergumulan pencarian saya pribadi, ya. Saya waktu masih pacaran, saya mau kasih lihat dulu slide keluarga saya, ya. Ini keluarga saya sekarang, itu ada anak cucu orang tua saya, ya. Sekedar supaya Anda lihat, saya punya 2 putra, 1 putri, dan 2 cucu, ya. Istri saya tidak hadir, dan ibu saya sudah almarhum, ayah saya juga sudah almarhum. Nah, Bapak Ibu, pergumulan saya ketika saya menjalani proses yang namanya menikah. Pacaran 8 tahun dengan istri saya, sebelumnya kita kenal di SMA, kita pacaran dan pacarannya tanpa BBM, tanpa WA, tanpa email, tanpa SMS, jadi repot. Kita pakai buku harian ya. Satu hari saya nulis, besok di sekolah kita kasih, lalu dia bawa pulang, dia tulis gitu. Dikumpulin, ada sekarung kira-kira ya. 8 tahun. Dan kita percaya lagi nikah bahwa pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Enggak lama saya nikah, enggak lama, serius enggak lama. Sangat cepat. Saya langsung berkesimpulan saya menikah dengan orang yang salah. Nah, apakah cuma saya yang mengalami seperti itu? Nanti kita akan lihat. Dan kemudian saya coba pertahankan pernikahan itu dengan coba memperbaikinya, coba membangunnya, ya. Dan waktu itu saya sebagai gembala, jadi tentunya terkurung dengan satu situasi, wah ini nggak mudah ngelewatinnya, ya. Setelah 15 tahun, akhirnya saya putuskan, dah kita bubaran aja, kita pisah aja. Lalu kami tinggal di kamar yang berbeda, walaupun satu rumah. Lalu saya coba melakukan banyak hal, bahkan saya hidup sebagai seorang yang boleh dikata seperti orang yang tidak bermoral. Ya, saya mabuk, saya pacaran, dan saya berzina dan sebagainya. Teman-teman bilang, lu telat lu nakalnya katanya ya. Oke, nah akhirnya 8 tahun, 9 tahun, tahun 2010 setelah saya berhasil memahami beberapa hal dan saya membangun dan persiapkan semuanya, akhirnya saya lamar ulang istri saya, kita nikah ulang 2010, jadi saya pengantin baru sekarang udah 6 tahun jalan 7 tahun, istri baru stok lama. Nah, saya mau berkisah tentang kenapa hal ini terjadi, ya. Cukup lama saya mencari. Nah, teman-teman, ketika kita yang namanya PDKT, yang namanya pacaran selalu berawal dengan satu kata ini. Ya, kita sebut ini jatuh cinta. Dan dalam peristiwa ini setiap kita punya cerita masing-masing. Dan tentunya kita semuanya bahkan menanti-nanti momen seperti ini. Bling-bling ya, ada yang deg-degan, ada yang pokoknya ini digambarkan oleh artis lama ya, namanya Edi Silitonga ya. Anda yang gak kenal lagunya saya maklum Anda lahir telat banget ya.
Saya nggak tahu apakah kabel sound sudah dipasang di komputer saya. Saya tadi lupa kasih tahu ya. Tapi yang dikatakan bahwa oleh Edi Silitonga bahwa jatuh cinta berjuta rasanya ya. Ya, dan kalau jauh kangen, kalau deket belaga grogi ya. Dan pokoknya berjuta apa tadi? Rasanya ya. Nah, coba. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar putih biar Yang nyanyi berarti seangkatan saya. tampaknya. Biar hitam, biar coklat manis semuanya ya. Mas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Perhatikan. Di hati aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta Berjuta apa? berjuta rasanya. Nah, itulah masalah kita. Masalahnya kita telah keliru memaknai kata cinta. Kenapa? Karena apakah cinta itu adalah rasa? Yang namanya rasa ada asam, ada manis, ada seneng, ada sedih. Perasaan. Nah, sebenarnya yang kita alami yang disebut oleh Edi Silitonga itu bukan jatuh cinta, tetapi jatuh suka, jatuh demen. Kenapa? Karena suka berhubungan dengan rasa. Kenapa lu beli sepatu itu? Gue suka. Kenapa lu beli tas itu? Gue demen. Gitu? Jadi itu bukan jatuh cinta. Nah, ini awal masalah saya. Kenapa saya tidak memahami definisi makna cinta? Karena yang sedang saya alami yaitu sebenarnya jatuh suka. Wajar nggak sih kita suka sama seseorang untuk kita dekati lalu kemudian kita jadikan pasangan? Wajar banget. Wajar banget ya. Coba yang udah nikah tadi siapa selain om dan tante? Nah, ini bapak ini ya. Udah nikah berapa tahun, Pak? Hah? Oh, nggak nanya saya. Udah berapa lama? Seminggu. Oh, nggak nanya saya. Yang udah lewat 5 tahun. Hah? Ibu, suaminya nggak datang. Nggak. Ibu nikah waktu itu atau dulu milih sang suami suka apanya, Bu? Tenang. Lalu, apanya lagi? Oke, butuh loading. Nah, kan? Saya nggak nanya ke om sama tante, sama Daniel, karena ini begini. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang namanya rasa suka waktu kita pacaran itu banyak. Enggak cuma satu, pasti. Suka apanya? Gue suka matanya. Suka apanya? Suaranya. Suka apanya? Gue suka perhatiannya. Suka apanya? Dompetnya. Pokoknya banyak. Sehingga ngajuin proposal ke orang tua dan orang tua bilang, oke, yakin, nikah. Kalau cuma suka diemnya nggak bakalan ibu dinikahin. Ya, kenapa? Nggak cukup. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita nikah, daftar suka itu kita yang coretin satu persatu. Kita delete satu persatu. Sehingga yang akan muncul adalah daftar tidak suka. Gua nggak demen. Coba deh, gosip kumpul dengan istri-istri yang udah nikah di atas 5 tahun. Tanya, laki lu gimana? Waduh, gak nyangka gua. Oh Tuhan. Coba diskusi dengan cowok-cowok, suami-suami yang juga nikah di atas 5 tahun. Sama juga. Gimana istrimu? Anugerah.
tahan aja. Nah Bapak Ibu, kenapa? Karena yang namanya suka perasaan come and go. Datang dan pergi. Anda suka sebuah sepatu, lagi pas ngelihatnya di toko senangnya minta ampun, sukanya minta ampun. Begitu udah dibeli dipakai, berapa lama sih rasa suka itu akan tinggal? Anda suka mobil, Anda beli, berapa lama sih Anda masih punya rasa suka dengan mobil itu? Kenapa? Banyak pasangan bilang, kok gue sekarang udah gak ada rasa sama pasangan gue. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kita punya masalah. Masalahnya definisi yang kita sebut cinta itu bukan cinta, tapi itu rasa, perasaan. Ya. Salah enggak? Enggak. Nah Bapak Ibu, jadi cinta bukan perasaan. Coba sebutkan sama-sama. Cinta, kita buktikan lagi. Ketika pasangan muda punya anak, ya 1-2 tahun, pulang kerja jam 7 malam, macet banget, ya. Susternya atau perawat atau pengasuhnya Anda suruh tidur, suami istri mulai bersama anaknya. Sebutlah jam 7 malam. Dan tentunya Anda biasanya spend time 2 jam atau 1 jam sebelum anak itu tidur. Tiba-tiba anakmu sakit, demam, diare, muntah. Saya pengen nanya, ibu bapaknya merawat gak tuh anak? Ya dong, gak mungkin cuma suruh pembantu lagi atau pengasuh dong. Anda rawat lah, jaga malam. Kenapa? Kalau demam tinggi kan bahaya. Ya, Anda pasti gantian begadang. Bentar-bentar Anda ngecek temperaturnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, secara perasaan sang ayah dan ibu rasanya semangat atau capek? Ngantuk atau seger? Ngantuk, perasaan capek. Dikerjakan enggak? Jadi cinta itu tindakan. Gak ada hubungannya loh dengan rasa ya. Makanya kita coba lihat apa yang dikatakan oleh kembali musisi lama ini ya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah. Apa? Tingkah laku. Sekarang malah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, Tapi apa? Korban. semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang artinya sayang. Tanpa kenyataan. Benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Jadi kalau seseorang mengatakan aku cinta padamu, itu sebenarnya bukan cinta, baru pernyataan cinta. Tapi nanti kapan dia melaksanakan cintanya, itu tingkah laku. Ya. Nah, jadi Alkitab bilang apa? Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan karena begitu besar kasih Allah dikaruniakanlah. Nah Alkitab sebenarnya menggunakan kata kasih diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya karena apa? Kata cinta itu sudah terkontaminasi. Sehingga kita butuh cinta sejati, cinta murni. Kenapa? Karena cinta itu sudah digunakan di dalam konteks-konteks yang sebenarnya bukan cinta. Sebenarnya cinta dan kasih itu sama. Dan gak punya banyak arti lain kecuali tunggal saja. Bahwa cinta yaitu memberi. Cinta mengaruniakan. Cinta berkorban. Bukan mengorbankan. Cinta memberi. Ya, mengaruniakan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa? Karena kita perlu tahu sedikit bahwa otak manusia terbagi dalam 3 fungsi. Pertama, reptilian brain, yaitu yang sering juga disebut batang otak atau otak reptil. Ini adalah mengelola bagian yang utama dalam fungsi-fungsi tubuh kita yang tidak perlu kita kontrol. Kita nggak pernah ngambil keputusan untuk mendetakkan jantung kita, membuat paru-paru kita memompa, itu semua dikontrol di sini. Ya, itu sebabnya reptilian brain berurusan dengan pertahanan hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau seseorang didapati otak reptilnya atau batang otaknya tidak lagi memberi reaksi, dinyatakan sudah meninggal. Ya. Nah, Bapak Ibu, otak reptil jangan Anda merasa risih. Kenapa disebut otak reptil? Karena binatang reptil juga punya. Ya. Nah, otak mamalia. Otak mamalia itu untuk mengelola rasa. Nah, binatang mamalia punya bagian otak ini. Itu sebabnya harimau kalau anaknya kita ambil, dia akan memberi reaksi. Sebaliknya buaya kalau anaknya kita ambil dan bunuh di depan induknya sama sekali nggak memberi reaksi. Kenapa? Karena binatang reptil nggak punya otak mamalianya. Ya, Bapak Ibu, bahkan ketika buaya lagi lapar dan gak ada makanan, untuk mempertahankan hidupnya, dia akan makan anaknya. Contoh udang kalau udah netes, telurnya itu induknya harus diangkat karena dia akan makan anak-anaknya. Dia tidak punya rasa. Selapar-laparnya harimau tidak akan pernah makan anaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu, 2 bagian otak ini manusia punya, tentu dengan kualitas yang jauh berbeda dengan binatang, tetapi fungsinya mirip-mirip. Nah, pertahanan hidup membuat manusia juga memiliki hasrat seksual. Hasrat seksual yang dimiliki binatang-binatang sama seperti manusia itu untuk mempertahankan hidup. Ya, nafsu seks adanya di sini, munculnya di sini. Ya, nah bagaimana dengan mammalian brain yaitu mengelola rasa? Di sini munculnya rasa ingin disayang, rasa kangen, rasa gembira, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan pada umumnya, ya, definisi tadi lagu-lagu mengatakan jatuh cinta itu berjuta rasanya, lalu kita pikir bahwa yang namanya rasa itu cinta. Sebenarnya kita telah belajar definisi-definisi yang keliru, ya. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau Anda punya nafsu seks dan saya punya nafsu seks tidak memberikan bukti bahwa kita itu manusia. Manusiawi dong, gue juga punya kebutuhan seks. Enggak. Kenapa? Karena binatang reptil dan binatang mamalia juga punya. Ya. Sebaliknya, kucing datang sama kita, dia pengen disayang dan juga pengen dikasih makan. Ya. Binatang-binatang peliharaan seperti itu. Dan jadi kalau kita pengen disayang, saya pengen disayang, Anda pengen disayang, tidak semata-mata membuktikan bahwa kita manusiawi. Kenapa? Karena manusia memiliki satu bagian otak yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu human brain, yang disebut neokortex. Nah, neokortex ini, disinilah manusia mampu mengelola makna. Nah, Bapak Ibu, cinta ada di sini. Kenapa? Karena cinta bukan soal rasa. Cinta bukan soal nafsu, cinta adalah makna. Ya, makanya ketika kita beli makanan di pet shop, lalu kita bilang sama kucing kita, ini gara-gara gue beliin lu, ya gue gak punya duit lagi naik ojek, jadi gue jalan kaki. Ingat pengorbanan gue ya. Si kucing gak ngerti yang namanya pengorbanan. Kucing tidak akan pernah memahami, binatang-binatang tidak akan memahami ngelihat kayu salib, apaan itu, dia gak ngerti. Tapi pada manusia akan timbul pertanyaan, ada apa dengan kayu salib itu? Mengapa seseorang bersedia digantung di situ? Salah apa dia? Kalau dia tidak bersalah, mengapa dia disalibkan? Dan kalau dia disalibkan karena dia yang menyerahkan diri, mengapa dia bersedia disalibkan? Dan apa yang terjadi? Manusia terus bertanya, kenapa? Manusia mempunyai neokortex untuk memahami makna.
Nah Bapak Ibu, ketika kita berurusan dengan pernikahan, sebenarnya kita bukan hanya berurusan dengan seks dan rasa, tapi sebenarnya kita berurusan dengan cinta. Ya, nah Bapak Ibu, itu sebabnya ketika kita menikah, inilah yang disebut jatuh cinta. Menjatuhkan keputusan untuk mencintai pasangan kita. Sampai kapan? Sampai sekuat-kuatnya atau sampai maut memisahkan. Nah jadi kalau ada seseorang datang, Pak saya pengen cerai, kenapa? Saya udah gak kuat. Lalu saya tanya, lu janjinya apa dulu? Gue janjinya sampai sekuat-kuatnya Pak. Oh ya udah kalau gitu sesuai janjimu. Nah, Anda menikah nanti pasanganmu akan janjinya sampai sekuat-kuatnya. Usahakanlah sekuat maka pokoknya aku maksimal. Anda mau menikah dengan pasangan itu? Nah Bapak Ibu, jadi kalau nanti Anda sendiri minta cerai karena Anda nggak kuat, Anda lupa kalau kita pernah berjanji nikah. Ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita nikah makanya ada yang bilang, Pak saya nggak mau lagi ngelanjutin pernikahan. Kenapa? Aduh Pak dulu perhatian sekarang enggak. Dulu dia manis Pak, sekarang dia galak. Lah janjinya apa? Oh dulu saya janjinya kaya dan miskin, sehat dan sakit. Yang lain gua nggak janji. Nah Bapak Ibu, sebabnya saya anjurkan sekarang kalau janji nikah perlu lengkap. Saya berjanji menikahi kamu baik kaya dan miskin, sehat ataupun sakit beserta semua lampiran-lampirannya sudah saya tanda tangan. Jadi aktenya tebal banget. Ya, jadi kalau Anda nikah, kenapa Pak? Aduh Pak, dia sekarang kurang perhatian. Loh janjinya apa? Ini ada di lembar sekian. Ya. Nah Bapak Ibu, kenapa? Karena itu tadi saya nanya, siapa yang belum nikah? Pertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena Paulus bilang kepada yang janda, janda yang sudah single tentunya ya, kamu kalau mampu jangan nikah lagi. Karena nikah itu cari seneng atau cari susah? 1 Korintus 7, nanti pulang baca sendiri. Cari seneng atau cari susah? Ternyata nikah itu cari susah. Yang single Paulus juga mengadres pesannya. Yang jomblo, kalau kamu mampu katanya, ya biarlah sadar bahwa nikah itu katanya membawa kesusahan. Ya. Nah teman-teman kalau nggak percaya coba deh tanya yang udah nikah. Jujur-jujurnya, nikah itu ternyata cari susah. Tapi jangan khawatir dulu dengan kata cari susah. Kata susah itu jangan terlalu alergi. Saya mau nanya dulu, kalau sekolah kita cari susah, cari gampang? Cari susah, cari senang? Cari susah. Lulus kelas 5, senang. Masuk ke kelas 4 atau ke kelas 6? 6. Lebih susah nggak? Ada anakmu pulang. Nak gimana sekolah? Gampang. Besok dia, nak gimana? Kecil. Nak lu masuk salah kelas loh. Ya, kenapa? Ke kelas terlalu rendah. Tapi kalau anak gue bilang, Pak aduh ngebul Pak. Anda bilang apa? Udah bener. Enggak salah gue sekolahin. Bayar uang sekolah mahal-mahal. Kenapa? Yang namanya sekolah selalu cari susah. Saya ambil S2, cari susah. Ke kelas S3, cari susah. Kenapa? Karena rumusnya sederhana. Kalau sudah mahir, jadi mudah. Kalau belum mahir, jadi susah. Ucapkan sama-sama, mahir. Kalau mudah. Kalau mahir. Susah. Kalau belum mahir. Nangkep? Nah kita belajar apa sih dalam sekolah? Banyak ilmu. Nikah itu sekolah ternyata. Belajar apa sih? Belajar cinta.
Jadi ketika Anda ngambil keputusan untuk mencintai, Anda tahu nggak Anda sedang mendaftar sekolah tinggi cinta. Anda perlu lulus dulu sekolah dasar cinta. Di mana? Di rumahmu. Mencintai papamu dan mamamu dan kakakmu dan adikmu. Nah, kelirunya banyak orang yang sebel sama bapak emaknya, sebel sama kakak adiknya, gue bosen, gue keki, gue bete, gue mau keluar, mau menikah. Keliru. Masalah, saya mengalami itu, istri saya mengalami itu. Kenapa? Karena kita pikir nikah itu jalan keluar untuk menghindari semua sekolah dasar cinta. Padahal mesti lulus dulu. Makanya tadi saya tanya, yang jomblo, yang single siapa yang mau nikah? Mau. Adik namanya siapa, Dek? Kerasan dikit boleh, Dek? Mutia. Mutia tiap hari telepon atau tanya ayahnya, enggak Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Lu tau enggak nasib suami lu kayak bapak lu nanti? Enggak bakalan lu tanya. Serius. Ya, pria-pria yang mau nikah, engkau tiap hari enggak nanya mamamu, tiap hari enggak engkau bilang, "Ma, apa yang saya perlu bantu mama hari ini? Apa yang perlu saya perbuat hari ini?" Anda enggak lakukan, bini lu nanti nasibnya sama. Kenapa? Anda enggak akan. Ya. Nah, ini make sense enggak? Make sense enggak? Lebih mudah mencintai mama atau pasangan? Sebenarnya realitanya, logikanya, mama pernah ngurus kita kan? Pernah mati-matian ngerawat kita. Pasangan siapa? Lu, ya enggak? Ketemu udah dewasa. Dengan ayah, logiknya apa? Dia yang berkorban kan habis-habisan buat kita. Sebenarnya kita belajar untuk berkorban perasaan, berkorban untuk ngalah, berkorban mengutamakan kepentingan-kepentingan orang tua, membahagiakannya. Nah itu sebabnya kalau Anda menikah dengan berkata, aduh, lu kenapa sih mau nikah? Gue pengen supaya nikah, gue ada yang urus, ada makanan, pakaian gue beres. Lu bukan nikah, lu butuh pembantu. Kenapa? Karena nikah itu adalah merawat, ya. Cinta dan menikah itu, sebutkan sama-sama. Cinta itu apa? Merawat. Cinta itu bukan dilayani. Jadi kalau Anda berani-beraninya nanti berkata saya mau nikah, lalu Anda mengucapkan janji nikah dengan dasar cinta, artinya Anda sudah mikirin betul-betul bahwa sepanjang hidup Anda bukan minta dilayani, tapi Anda melayani. Makanya saya bilang belum siap, mendingan mikir dulu. Latihan dulu. Menikah adalah memprioritaskan kepentingan pasangan. Menikah adalah membahagiakan, bukan dibahagiakan. Jadi kalau dia bilang, Pak, saya kok nikah tidak dibahagiakan, udah bener itu. Udah bener. Pertanyaannya apakah Anda membahagiakan? Lalu Anda bilang, loh Pak, saya siapa yang bahagiakan? Nah di sini rahasianya. Yuk tangannya ke atas semua. Nengoknya ke atas. Terima cinta, terima kebahagiaan dari sumbernya. Jangan dari pengecer. Jadi setiap kita perlu datang untuk dibahagiakan oleh Kristus. Tiap kita perlu diisi oleh Kristus supaya kita membahagiakan. Pasangan kita tidak membahagiakan, itu urusan dia. Anda tidak urusan sebenarnya. Tugasmu dan janjimu adalah untuk membahagiakan. Bukan menuntut dibahagiakan, bukan. Nah itu masalah saya. Dan saya nggak tahu, mungkin sebenarnya banyak pasangan yang bercerai, masalahnya datang dari sini. Yaitu definisi tentang cinta yang keliru. Sekali lagi, cinta melayani. Cinta membahagiakan.
bukan dilayani, bukan dibahagiakan. Nah, jadi waktu saya berpikir, kenapa ya saya kok nggak dibahagiakan? Saya bilang, saya nikah dengan orang yang salah. Wah, kok pernikahan saya seperti ini? Dulu saya nggak tahu. Dan relatif saya nggak dapat pelajaran ini. Nah, ini semua, semungkin banyak yang udah tahu dan mungkin berkata, masa Bapak nggak tahu? Iya, saya nggak tahu dan saya mencarinya sampai ini menjadi kebenaran buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya yang namanya kita berkorban, ya. Kita sekarang bilang, aduh, gue berkorban terus, ngalah terus, ya. Sampai kapan Pak? Sampai kapan? Saya tanya, lu janjinya sampai kapan? Sampai mati? Ya udah, tenang. Lu nggak usah khawatir, pasti ada yang mati duluan. Jangan khawatir. Salah satu pasti mati duluan, jarang mati bareng saya bilang. Nah Bapak Ibu, ketika kita yang namanya mengalah, sebenarnya sederhana. Anda kalau lowbat gadgetnya, apa yang Anda lakukan? Cari sumber listrik, Anda melangkah beberapa langkah, Anda melakukan beberapa upaya, Anda biarkan beberapa menit, Anda tanpa sadar ngalah loh sama handphone. Ya kan? Anda gak pernah bilang, duh handphone lu kayak yang ngalah sama gua. Nah kalau engkau pulang nanti sesudah nikah, pasanganmu lowbat. Lalu perilakunya, kata-katanya nggak nyaman, apa yang Anda perlu lakukan? Nah kalau sampai Anda nggak ngerti cara ngecasnya, yang bego itu handphonenya atau orangnya? Nah kalau pasanganmu nggak tahu, Anda nggak tahu caranya membuat dia terisi lagi, itu yang bodoh bukan pasanganmu, yang bodoh kita. Nah saya sadar kebodohan saya. Jadi saya belajar mahir supaya cinta itu jadi mudah. Nah teman-teman, tadi saya ngelihat teman saya ini yang main drum, siapa namanya lupa saya. Reki. Ini dia main drum ini kan udah ahli, dia main musik kan udah ahli, mahir dah. Kita kasih kaleng rombeng pun, panci rombeng pun, ya, ember rombeng pun jadi nggak musik? Pasti jadi musik. Kalau pemusik itu dikasih alat apa aja, jadi musik yang merdu. Kenapa? Karena dia mahir. Saya yang nggak ngerti musik dikasih drum yang paling mahal, tetap nggak keluar bunyi musik yang indah. Begitulah pernikahan. Bagaimana Anda memainkan musik cinta di keluarga nanti? Bukan alat yang perlu diganti, pemain yang perlu ditingkatkan kemahirannya. Nah ketika saya tahu bahwa, pernikahan saya bermasalah, pertama definisi cinta, definisi nikah. Kedua, saya belum mahir, saya upgrade, saya belajar. Supaya apa? Supaya saya mahir. Nah ketika saya sudah siap untuk memasuki lagi kehidupan yang berkomitmen, kehidupan yang menikah, pertanyaannya, wanita yang mana yang saya akan nikahi lagi? Ya boleh aja saya pilih wanita yang lain, toh udah telanjur 8 tahun, 9 tahun. Nah waktu itu saya punya pilihan tentunya. Tapi kita harus tahu bahwa ada resikonya, pilih yang manapun. Ya. Nah kita kalau sudah mahir, pasangan yang manapun jeleknya, musik cinta di keluarga pasti indah. Bukan pasangan yang jadi masalah, kemahiran kita. Nah kalau kita mahir, pasangan yang jelek pun jadi indah. Tapi kalau kita tidak mahir, Anda mau cari pasangan sampai dapat yang paling sempurna pun tetap pernikahan Anda musiknya nggak bakalan indah. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika itu saya mengambil keputusan untuk memilih kembali ke istri saya. Ya, kenapa? Karena saya diberi alasan oleh konselor saya, sebuah alasan yang menarik ya. Dia bilang, coba pikirkan kalau cucumu nanti lahir, dia belum pernah berbuat salah kepada grandpanya atau kakeknya, lalu Anda memberi status kepada dia, mengemban satu status bahwa kakeknya pernah bercerai dan neneknya pernah bercerai. Apa jadinya dengan dia?
dia bakalan nanti ribut dengan pasangannya, dia punya legitimasi untuk bilang, angkong gua aja cerai kok. Ayah saya juga cerai kok. Jadi lebih mudah untuk mereka melakukan yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata, oke, kalau gitu saya siap untuk memasuki pernikahan dan kemudian saya kembali ke istri yang satunya. Nah, perlu kita tahu bahwa ketika saya kembali ke pasangan saya, enggak otomatis saya itu langsung punya rasa. Enggak. Mungkin banyak yang berkata, Pak gimana? Iya tetap enggak ada rasa. Rasa enggak suka? Oh banyak. Waktu saya konseling, Pak Julianto berkata, Pak Samitan coba sebutkan 5 hal yang baik dari Ibu Ani. Oke, boleh minta waktu Pak? Berapa lama? 2 minggu Pak. Dan setelah 2 minggu saya nggak ketemu 5, saya ketemu 3. Dan 3 pun saya nggak ikhlas menyebutnya. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang terlalu saya suka lagi. Tapi apakah itu penting? Ucapkan sama-sama, cinta dan perasaan nggak ada hubungan. Kenapa? Karena kita seringkali berpikir, bagaimana gue mencintai kalau gue nggak ada rasa? Memang cinta dan rasa nggak ada hubungan. Rasa dapat datang dan dapat pergi. Cinta merupakan keputusan kita untuk kita lakukan. Merawat, melayani. Dan cinta itu sebuah kemahiran yang kita belajar di rumah. Itu sebabnya hai yang masih single, belajar. Belajar peduli, belajar sungguh-sungguh kau care kepada mama dan papa, belajar mengasihi, belajar tanpa syarat, belajar mengorbankan perasaanmu, belajar banyak hal. Sehingga Anda sungguh-sungguh lulus. Dan ketika Anda nikah, saya jamin pernikahan Anda akan indah ya. Nah, itu sebabnya apa yang saya lakukan? Saya investasikan tindakan cinta supaya muncul rasa. Nah, teori ini barangkali saya sendiri karena belum pernah ngalami lagi, jadi saya ragu-ragu, iya apa enggak, tapi saya percaya bahwa ini harus dilakukan. Sebuah contoh, kalau Anda suka dengan mobil Anda rawat, ya, Anda bersihkan, Anda rawat, Anda bersihkan, Anda rawat, tindakan cinta. Mau beli lagi mobil pasti nggak mampu ya, walaupun mobil ini nggak terlalu gimana, Anda rawat, karena Anda ini hasil perjuangan Anda, jagain. Makin dirawat, makin sayang nggak sama mobil? Ya, kalau ada yang nyenggol rasanya, sakitnya di sini kan. Seandainya mobil itu Anda nggak rawat, terserahlah mau gimana, Anda cuma pakai doang. Pas kesenggol, Anda rasa apa? Nggak ada rasa, kenapa? Pusingin amat, kan gitu ya. Nah jadi yang namanya rasa, kalau Anda mau miliki dan tambahkan, Anda perlu investasi tindakan cinta. Saya punya teman dulu waktu masih kuliah dalam pelayanan. Teman saya ini ngerawat motor gila-gilaan. Kalau musim hujan, dia nggak keluarin loh motornya. Rela jalan kaki. Kenapa? Dia nggak mau tuh motor ada kotoran sedikit pun. Memang kinclong terus tuh motor. Terus kalau dia lagi jalan, ya, terus tiba-tiba di situ ada genangan air, berhenti lu dia, balik badan. Kenapa? Wah, becek katanya. Aduh, saking rasa sayang sama motor. Kenapa dia sayang sama motornya? Karena dia investasikan tindakan-tindakan cinta. Tindakan-tindakan cinta kepada pasangan saya yang mulai saya pikirkan. Apa ya? Di antaranya saya mengucapkan terima kasih. 25 tahun kami menikah, belum pernah saya tiap hari mengucapkan terima kasih. Ibu datang tadi ke sini dari apartemen sini atau pakai mobil ke sini, Bapak? Yang pasangan-pasangan ini. Kok? Iya, 2 pasangan ini. Lagi ke sini Bapak naik mobil atau tinggalnya di sini? Bawa mobil, oh naik taksi. Kalau Bapak juga tadi nggak barengan? Nggak barengan. Kalau biasa barengan, ibu turun dari mobil bilang terima kasih nggak sama bapaknya? Nah, kalau ibu naik taksi pasti bilang terima kasih dan dikasih duit.
Kalau suami dapatnya apa? Ntar jangan telat. Yes, kata suami ya. Hal sederhana seperti itu kita nggak lakukan. Nah, para pria, para suami jangan lupa, Anda juga ngambil baju kan nggak langsung dari jemuran kan, dari lemari baju kan. Dan baju itu nggak masuk sendiri ke lemari baju kan, siapa yang urusin? Ada pembantu, cowoknya yang beresin. Para pria juga jarang mengucapkan terima kasih buat istrinya. Saya tiap hari belakangan setelah saya paham, sejak saya kembali ke istri saya itu, ya saya harus menyadari bahwa ini adalah investasi cinta. Mam, terima kasih ya, hari ini telah ngurusin rumah saya. Walaupun rumah saya itu rumah dia juga. Terima kasih sudah nganterin mama mertua saya ke dokter. Padahal tuh mamanya. Nah, kita seringkali pikir ini kan tanggung jawab loh. Terima kasih ya sudah urusin anak saya tadi belanja beberapa keperluan. Saya ucapkan, kenapa? Karena saya sadar bahwa ini adalah investasi. Ya, nah, kalau naik mobil usahakanlah pria bukain pintu. Ya, kenapa? Karena ini adalah tindakan-tindakan. Apakah otomatis terus langsung istri saya juga ikut ngucapin? Kagak. Gak apa-apa. Saya kan tadi bilang, saya gak peduli dia mau melakukan apa ke saya gak peduli. Saya yang mesti melakukan ya. Tindakan cinta apa lagi? Saya perlu bikin surprise. Satu kali saya bilang, Mam, kita ada dinner, diundang oleh pembesar nih, pejabat. Mama mesti full dress, saya juga, kita makan. Pada hari H jam tertentu, kita tiba di restoran itu, dia bilang, Pak kok sepi Pak? Papa salah tanggal? Enggak. Kok nggak ada siapa-siapa? Memang cuma kita berdua. Yang ngundangnya Jenderal Yesus. Jadi kita candlelight dinner berdua, buka wine. Tapi kan gini-gini nggak boleh sering-sering. Rekeningnya lumayan. Dan dia senang. Ya, tentu mesti dicari lagi supaya sesuatu pas, karena dia ketebak juga lama-lama ya. Nah, suatu kali dia pulang dari Eropa pelayanan, jam 11 malam katanya tiba, oke? Saya cari bunga, saya udah di Serpong dari sore, cari toko bunga, belum familiar, jadi nggak ketemu loh. Cari online nggak ketemu juga. Balik ke Jakarta saya, beli di Cikini akhirnya. Udah jam 10, beli, tancap lagi ke Soekarno-Hatta. Jam 11 sampai, delay 2 jam lagi. Coba bayangin, seusia saya di airport, jam 11 malam bawa bunga, apa kata pengunjung yang lain? Bayangin gak tuh? Hah? Mereka pasti berpikir ini pasti ada gadis muda seksi yang dia sedang sambut. Ya, saya bodoh amat. Wah, delay 2 jam kedatangan gak ada kursi, lama juga ya. Akhirnya udah ngantuk-ngantuk, saya lihat udah mendarat katanya ya. Wah, saya umpetin dong, begitu udah mendarat takut dia muncul di kaca ya. Umpetin, lama-lama pegal kanan kiri. Gak tahu kapan dia muncul ya. Tiba-tiba dia muncul, saya samperin, udah deket baru saya kasih gitu ya. Lupa selfie saya ya, karena udah ngantuk banget. Ya tentunya ini adalah tindakan-tindakan cinta. Ya, apalagi? Ya banyak hal yang perlu saya lakukan. Nah teman-teman, kenapa kita perlu lakukan? Saya mau cerita tentang ikan koi itu. Itu kan warnanya kan nggak jelas tuh. Di rumah saya ada satu kolam. Nggak niat sih miara ikan koi. Pokoknya itu kolam buat membuat rumah sejuk aja. Ya, kita beli aja ikan-ikan kecil-kecil supaya nggak ada jentik-jentik lah, gitu ya. Satu persatu ikan ini mati semua. Sisa satu ini. Nggak taunya dia ikan koi nyasar di antara anak ikan emas gitu ya. Jadi ikan emasnya udah pada mati, cuma dia. Setangan saya gini, 6 tahun. Belinya nggak ada harganya, relatif ya. Cuma berapa ribu dapatnya segambreng. Terus udah gitu warnanya dijual nggak ada yang mau beli kan begini kan.
ikan udah segede gini. Nah, kolam saya mulai ada jentik-jentik lagi, mulai ada nyamuk di rumah saya. Saya bilang sama ipar saya, kenapa ya di rumah gua jadi banyak nyamuk? Itu kolam lu katanya. Lah terus gimana dong? Ipar saya piara koi. Gua kasih abate katanya. Oke, saya beli abate. Saya kasih. Melintir lu dia. Perutnya ke atas. Wah, saya kaget. Saya tangkap, saya karantina, saya telepon ke ipar saya. Kok ikan saya melintir? Gue lupa kasih tahu lu jangan sampai kemakan. Dah, gue kasih langsung disamber. Kenapa saya merasa sayang sama ikan sejelek ini? Ya investasi 6 tahun. Ya, kasih makan, dirawat. Walaupun sih mati mungkin gak ada harganya, gampang beli lagi. Tapi kok ada rasa ya? Nah, rasa itu dapat muncul kalau kita investasikan. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian ingat bahwa cinta dengan perasaan itu gak ada hubungannya. Tapi perasaan dapat kita pupuk dengan investasi, tindakan cinta. Ya. Nah, lalu saya pikirin lagi apa yang dapat membuat istri saya seneng. Kita kan cinta itu membahagiakan. Beliin berlian. Ya, oh cewek pasti seneng ya. Tapi saya susahnya 10 tahun, nyicil baru beres. Ya, nah tapi kan nggak dapat sering-sering. Gimana yang sering-sering yang tiap hari? Istri saya hobi martabak, nggak mungkin juga dikasih makan tiap hari. Apalagi dicari, ketemu lu. Ya, saya pijitin dia lu tiap hari. Ya, pijitin tiap hari. Pokoknya sebelum tidur pasti saya pijitin. Jadi kalau saya keluar kota, "Mak gimana mak tidurnya?" "Nggak enak, tukang pijit kagak ada," katanya gitu. Bapak Ibu, tindakan cinta dapat kita lakukan supaya muncul rasa ya, sehingga muncul rasa suka yang baru. Nah, jadi kita ini sederhana ya, bahwa yang namanya cinta itu bukan perasaan. Perasaan bukan cinta, nggak ada hubungannya. Tapi perasaan dapat kita bangkitkan dengan tindakan-tindakan investasi, tindakan-tindakan cinta. Ya. Dan kalau Anda berani mengambil keputusan nikah, itu artinya Anda menjatuhkan keputusanmu untuk nikah dan cinta seumur hidup. Pikirkan baik-baik. Ya. Dan kalau Anda belum mampu mencintai papa mamamu, mendingan tunda deh. Beresin dulu. Belajar dulu. Lulus, Anda artinya siap. Mari kita berdoa.